Maka apakah pernah tanya kenapa bulan Dzulhijjah ini di Jawa, di Nusantara dinamai bulan besar? Terus apakah pernah tanya apa toh arti dari bulan besar? Karena besar artinya bukan bahasa Jawa itu gede, bukan. Apa Pak? Besar itu dari kata wujolo. Wujolo. Wujolo itu artinya kelengkapan dalam diri kita, Nggih. ya, yang sering dibicarakan tentang babakan Nowo Songo. Apakah dengan kemajuan zaman yang sebenarnya syariat yang dilaksanakan itu sebenarnya orang yang melaksanakan itu juga masih bingung? Nggih. Apakah dengan kebenaran yang sudah disampaikan melalui kitab, melalui apa saja yang menjadi pedoman itu membingungkan? Makanya pertanyaannya, apakah sekarang orang Islam itu bingung atau memang membingungkan dengan ajarannya itu sendiri? Padahal, apakah besar dengan Dzulhijjah itu sama? Jawabannya tidak sama. Gitu loh. Karena yang mempunyai bulan besar adalah orang Nusantara, terutama orang-orang Jawa. Lah yang melaksanakan ritual penyembelihan kurban di bulan Dzulhijjah ini orang-orang Jawa yang percaya dengan bulan besar. Gitu loh. Maka apakah pernah tanya kenapa bulan Dzulhijjah ini di Jawa, di Nusantara dinamai bulan besar? Terus apakah pernah tanya apa toh arti dari bulan besar? Karena besar artinya bukan bahasa Jawa itu gede, bukan. Apa Pak? Besar itu dari kata wujolo. Wujolo. Wujolo itu artinya kelengkapan dalam diri kita, Nggih. ya, yang sering dibicarakan tentang babakan Nowo Songo. Ya. Tapi sebenarnya dalam tubuh manusia ada babakan Nowo Rolas. Maka kenapa hari ini, bulan ini dinamakan bulan besar? Sebenarnya bulan yang ke-12. Gitu loh. Lah artinya dinamakan wujolo itu suwung atau kosong. Jadi bagi orang-orang Jawa sebenarnya di bulan ini, ya inilah puncak dari spirit setiap manusia. Untuk mengosongkan pikirannya, untuk mengosongkan laku, perbuatan, pemikiran. Supaya apa? Supaya kita lebih jernih. Bahwa sebenarnya manusia itu mulai dari kandungan ibu, lahir, mulai awal hidup, dan di bulan 12 ini kita akan mengakhiri hidup kita dan kita menyongsong kehidupan yang akan datang. Jadi artinya membimbing kita dikala kita masih hidup ini, janganlah terlalu mengikuti hawa nafsu. Janganlah hidup ini untuk berbuat yang tidak benar. Janganlah kita itu mempunyai sifat adigang, adigung, adiguno. Itulah maksudnya besar. Artinya di dalam bulan besar adalah bulan sifat welas asih untuk semua apapun. Jadi bukan manusia dengan manusia saja, manusia dengan alam, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, terus di dalam bulan besar ini terus mengadakan pembunuhan massal, hewan yang dibunuh. Maka kalau sudah melakukan itu, jangan sekali-kali ngomong bahwa bulan ini bulan besar. Gitu. Ya ikutlah syariat dari luar saja, jangan mencampur adukkan dengan tata cara di Jawa. Intinya suatu bentuk kekonyolan gitu Pak gini. Bukan kekonyolan lagi. Ya karena mengikuti agama yang masih kelompoknya itu kelompok umat. Supaya tidak edan. Gitu loh. Jadi bulan besar artinya bulan introspeksi diri. Dari wujolo itu dari asal mula dan mau kemana.
Setelah kemana itu akan ada lagi yang namanya setelah bulan besar nanti akan masuk ke bulan Suro atau bulan Wiwit atau mulai lagi. Nggih. Kita itu ya sebenarnya bulan besar itu membicarakan tentang rangkaian hidup ini dan akan menghadapi tentang kepulangan kita lagi dan menyongsong kelahiran kita lagi. Itu puncaknya di bulan besar. Nah, itu pun jarang diajarkan oleh orang-orang Jawa karena taunya juga Suro Sapar, mulut bado mulut. Nggih. Itu cuman arti dari kata-kata itu atau dari bulan itu jarang disampaikan. Makanya pada waktu dulu bahkan sampai sekarang di Madura, Hari Raya Idul Fitri dengan Hari Raya Idul Adha itu lebih besar Hari Raya Idul Adha atau bulan besar ini. Kalau Idul Fitri itu dianggap hari raya biasa, tapi kalau sudah Idul Adha ini di Madura, di samping mengadakan penyembelihan hewan kurban untuk dibagi-bagikan, di situ juga walaupun tidak tahu maknanya, tapi kebanyakan orang itu melakukan bermaaf-maafan di bulan besar ini. Itu artinya apa? Ya untuk mengosongkan diri supaya kembali suci lagi. Karena yang ditakutkan kalau kita nggak bisa mensucikan roh kita, tidak bisa mensucikan jasad kita, takutnya nanti di saat kita sudah kembali pulang dan akan menyongsong hari kelahiran, takutnya kita itu akan melakukan perbuatan yang hina lagi, perbuatan yang salah lagi ke dunia ini. Berarti kita tidak bisa masuk ke dalam surga atau suwarga loko. Gitu. Ya, orang yang tidak Jawa saja di Madura, tradisi itu masih kental dilaksanakan. Tapi di Jawa karena sudah keblinger, sudah di dogma dengan ajaran luar. Yang dipikirkan bukan hari rayanya iya, tapi yang dipikirkan itu penyembelihan kurban. Dan sebelum kurban itu dilaksanakan, kita sudah menyiapkan tusuknya, sudah menyiapkan lain-lain untuk menyongsong kematian kurban itu. Makanya, belum lagi ketika pembagian juga direkayasa lagi, Pak. Kalau itu sudah mulai dari dulu. Nah, makanya sampai mengeluarkan fatwa pun juga sesuai dengan kebutuhan hati seseorang yang mengeluarkan fatwa itu. Niki Pak Darno, Nggih. masih terkait dengan kurban Pak Darno. Nggih. Nah, ini saking besarnya dogma nggih, sampai-sampai mereka-mereka ini tidak terfikirkan ya. Nggih. Nah, ini marak tidak tahu di kota-kota besar ya. Kalau sudah di kota-kota kecil, apalagi di desa-desa ini, korban itu urunan, Pak. Misalnya sapi satu itu urunan. Jadi urunan itu bukan kok sekeluarga. Itu lain-lain keluarga. Nah, ini nanti mohon diluruskan. Pertanyaannya, apakah nanti kalau muat Siratal Mustaqim mau ke surga yun ten-tenan, Pak? Nah, ini loh, Pak. Dogmanya ini luar biasa sekarang ini, ustadz-ustadz kiai-kiai zaman sekarang ini. Saking pengennya apa namanya ya? Mencari popularitas lah. Ya, itu disuruh urunan, tidak masalah tiap bulan, nyicil sampai 1 tahun. Lah kok penak emen. Swarga numpak sapi, tumpaki wong akeh. Waduh. Nah niki mohon pencerahannya Pak Darno. Luruskan. Iya, saya juga tidak berwenang untuk meluruskan ya, atau mencerahkan. Ya, cuman saya itu supaya orang itu tahu apa arti dari bulan besar atau bulan Arab itu Dzul Hijjah. Masalahnya gini, kalau besar itu seandainya besar itu manut atau mengikuti bulan yang ditentukan di Arab, itu salah besar. Masalahnya
tahun Saka itu duluan tahun Saka dibanding tahun Hijriah. Nggih. Otomatis sebelum ada Dzulhijjah di sini sudah ada bulan besar. Terus tadi tentang urunan dan lain sebagainya. Kembali lagi ya, hari raya kurban. Ya, makanya salah kalau kita tuh mengatakan hari raya. Sebenarnya ini hari keprihatinan supaya kita itu mau berkorban. Nah, berkorban itu apakah harus binatang? Ya tidak. Kalaupun bisa, yang artinya dikala di hari ini kita bisa mengorbankan hewan, itu bukan untuk diharapkan untuk dinaiki masuk surga. Sebenarnya mengorbankan sampai seberapa rasa kita itu pada sesama, di saat melihat tetangga, di saat melihat warga, di saat melihat masyarakat ini ada yang belum pernah sama sekali merasakan daging sapi atau belum pernah sama sekali merasakan daging kambing, karena saya itu ada dan saya mampu, supaya tetangga, supaya warga, supaya masyarakat ini bisa sama-sama bisa merasakan, maka saya korbankan salah satu sapi saya untuk saya sembelih, untuk saya bagikan dagingnya. Seandainya niatnya itu seperti itu, ya mungkin lebih mulia daripada saya berkorban ini saya harapkan nanti untuk tunggangan masuk ke surga. Gitu. Apalagi yang sifatnya urunan. Urunan itu Pak ya, mau tidak mau otomatis orang yang diajak urunan itu tertekan loh Pak. Betul. Pasti. Ya. Karena harinya sudah ditentukan. Nggih. Terus yang kedua, sudah kita niati urunan, tidak tahu nyawa kita itu karena mati adalah rahasia. Setelah pada hari yang pertama, pada tahun yang pertama ini, contohnya saya katakan, dapat giliran yang pertama. Terus di tahun kedua atau ketiga atau keempat, tiba-tiba saya mati. Terus saya tidak bisa mengikuti atau membayar iuran itu. Apakah harus saya bebankan ke keluarga saya? Terus yang keduanya, apakah saya juga bukan salah satu orang yang mengakali teman yang waktu dijak urunan? Ya bisa saya meluruskan itu ya gini. Pokoknya kalau niatnya itu hanya untuk tunggangan di hari setelah kita mati, itu nggak perlu. Karena setelah kita mati, itu ada tunggangan memang benar, tapi bukan hewan yang kita tunggangi, tapi keranda yang diangkat oleh manusia. Itulah. Betul, Pak. Makanya betul, lebih baik kita itu berbaik pada sesama. Betul, Pak. Ya, lebih baik kita itu bersosialisasi dengan sesama itu yang baik, supaya apa? Supaya nanti kalau kita itu mati, kalaupun dipikul itu enggak sampai di bahasane Jawa dientrok-entrok, dinjot-njot, ya, enggak digawa melayu dan lain sebagainya. Supaya kita itu dihormati dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Karena apa? Menghormati di saat orang itu masih hidup, perilakunya baik, ucapannya mendinginkan, menyejukkan, dan tidak pernah membohongi orang lain. Nah, kalau itu percaya saya. Jadi nggak perlu masuk surga itu naik kambing, naik sapi, nggak perlu. Saya takutnya apa? Kalau ke surga itu naik kambing atau naik sapi. Karena surga terkenal dengan tempat sucinya. Yang namanya kambing dan namanya sapi itu neletong. Betul, Pak. Nah, apakah dengan kesucian surga itu mau kita kotori dengan kotoran tetong kambing atau Letong sapi? Nah, itu loh. Sopo kon nimpal. Iya, Pak.